Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama kami dalam program Hati ke Hati. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita akan banyak berbicara tentang kualitas ibadah sehari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan urusan sholat, karena tentu sholat ini termasuk adalah amaliyah ibadah yang harga mati tidak boleh ditinggal oleh seorang muslim, terkhususnya mukallaf, karena mereka semuanya adalah dibebani kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini tanpa terkecuali. Dan insya Allah semuanya adalah ahli sholat, semuanya rindu untuk bertemu dengan Allah di dalam sholatnya. Maka dari sini kita harus mengerti kerinduan kita di dalam urusan sholat senantiasa harus tertancap di dalam hati kita, karena di situ adalah keberkahan hidup kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari kemungkaran dan kejelekan. Namun fenomena yang terjadi di masyarakat, sholat jalan rajin, akan tapi yang haram juga doyan. Sholat jalan, akan tetapi Masya Allah dengan tetangga nggak akur. Sholat jalan, akan tapi Masya Allah hatinya kotor. Kenapa? Kok bertentangan dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kepada kemungkaran dan kejelekan. Akan tapi kenapa ada perilaku orang-orang yang sudah istiqomah di dalam sholat kok masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Maka ini harus ada renungan, harus ada evaluasi agar supaya kualitas sholat kita ini bermutu, sehingga benar akan menjadi pengekang segala kejelekan, dan puncaknya nanti adalah kita bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini perlu kita fahami bahwasanya syaratnya sholat itu terbagi menjadi 3. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya sholat, dan ada syarat diterimanya sholat. Lah tentu makna yang disampaikan, difirmankan oleh Allah bahwasanya sholat itu mencegah dari kebatilan dan kemungkaran, ini adalah buah dari sholat yang diterima. Karena sholat yang tidak diterima tentu buahnya tidak akan nampak seperti itu. Akan tetapi sholat yang diterima oleh Allah, maka sholat itu akan menularkan kepada kita untuk menjauhi kemaksiatan dan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu penting kita mengevaluasi kondisi kualitas dari sholat kita. Maka perlu difahami bahwasanya syaratnya sholat adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib itu 1, yaitu mukallaf. Dan yang kedua adalah syarat sah. Syarat sahnya sholat itu ada 5. Tentu pada pembahasan fikih yang akan dijelaskan nanti. Dan kemudian yang ketiga adalah syarat diterimanya sholat. Nah, syarat diterimanya sholat ini sudah harga mati harus kita amalkan. Karena percuma kita mulai subuh sampai nanti ketemu subuh lagi melaksanakan sholat 5 waktu, kalau ternyata syarat diterimanya sholat ini tidak kita amalkan, tidak kita laksanakan, maka percuma, sia-sia, haba'an manthuro. Maka sholat kita sepertinya debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat diterimanya sholat itu apa? Syarat diterimanya sholat disebutkan di dalam kitab Sulam Taufik. Di situ bahwasanya syarat diterimanya sholat itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah ayyaqsida biha wajhallah.
jangan kau melakukan sholat kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu mungkin kami sudah pernah membahas masalah urusan ikhlas, urusan riya. Akan tetapi pembahasan ini untuk diperdalam lagi, untuk ditajamkan lagi itu lebih penting. Karena berapa banyak kita sering mendengar kalimat ikhlas, riya, ikhlas, riya, ikhlas, riya. Tapi Masya Allah, omongan itu hanya lewat di telinga kita saja, tidak sampai menembus hati kita, sehingga perilaku kita masih perilaku orang yang tidak ikhlas. Perilaku kita masih perilaku riya, amal ibadah kita, amal ibadah masih pamer. Maka urusan sholat ini sudah harga mati. Jangan pernah engkau melakukan sholatmu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu dilatih. Ikhlas itu dilatih. Bagaimana melatih keikhlasan? Karena ketahuilah, amaliyah dohir kita ini amaliyah dohir kita ini ibarat gambar. Gambar itu kayak foto. Foto sehebat kayak apapun ya itu hanya foto, nggak ada rohnya. Mau diajak ngobrol ya diem saja yang foto. Mungkin ada foto-foto seorang yang kamu kagumi dari gurumu, Masya Allah. Beliau terkenal seorang alim, terkenal orang hebat. Beliau hafal Al-Quran, hafal hadis. Akan tetapi kalau yang namanya fotonya beliau ya hanya foto. Diajak ngomong ya nggak bisa ngomong. Diajak berdalil-dalil pun nggak bisa. Diajak curhat nggak bisa. Kenapa? Itu adalah foto. Loh, amaliyah dohir kita itu ibarat foto. Sehingga guru besar, seorang alim besar, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, beliau menegaskan di dalam kitabnya Al-A'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal yang kita lakukan ini bentuk dohir. Ini gambar dohir. Belum ada nilainya ini. Akan menjadi bernilai bentuk dohir ini. Foto tadi itu akan bernilai kalau wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya ikhlas. Loh, kalau foto sudah ada ikhlas berarti ini orangnya datang. Loh, kalau sudah orangnya datang, Masya Allah kelihatan senyum, santun, lembut, ditanya bisa menjawab, dimintain solusi bisa memberikan solusi. Kenapa? Ada arwah, ada rohnya. Dan rohnya itu adalah ikhlas. Maka sujud kita itu akan menjadi sujud seperti fotokopi, maksudnya nggak ada nilainya. Rukuk kita pun nggak ada nilainya kalau belum ada ikhlas. Maka ikhlas ini penting. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ikhlas itu berpangkat-pangkat. Karena tidak semuanya seseorang itu akan mencapai pada pangkat yang paling tinggi. Ada ikhlas itu berpangkat-pangkat. Sehingga ulama menyebutkan ikhlas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhlasnya darajatul awam, ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam. Kemudian yang kedua adalah darajatul khawas, ikhlasnya orang yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah darajatul khawasil khawas, ya, khusus, super VIP. Nah, ini. Lalu ikhlasnya orang awam itu bagaimana, Pak Ustadz? Nah, ini ikhlasnya orang awam ini termasuk adalah bisa menjadi barometer bagi kita. Kira-kira kita ini sudah masuk ikhlas orang awam atau belum sama sekali? Pokoknya gini, kalau engkau ibadah sujudmu karena mertuamu, karena Pak DKM, karena temenmu, ini sudah nggak masuk derajat orang awam ini. Nggak masuk derajat orang awam itu. Kenapa? Karena derajatnya orang awam di dalam urusan ikhlas tidak lagi ingin dipandang oleh manusia. Ingin dipandang oleh Allah, akan tetapi ada sesuatu yang diminati, ada sesuatu yang dituju, sehingga dia nyampe pada derajat darajatul awam, ikhlas derajat kelas pemula. Bagaimana bayangan ikhlas derajat seorang pemula? Derajatnya ikhlas seorang pemula itu adalah dia berlaku amal karena Allah, namun ada sesuatu yang dicari dalam urusan dunia. Sholat duha, pingin tendernya gol. Sholat duha karena Allah dia. Wong takbir ya Allahu Akbar. Iya kan? Baca doa iftitah. Iya kan? Baca ayat-ayat Allah. Dia ngerti sholatku karena Allah. Tapi ya Allah, tender ya Allah. Nah, ya Allah kaya raya ya Allah. Ya Allah dapat jodoh ya Allah. Loh, jadi ada sesuatu yang dicari dalam urusan dunia. Ini darajatul awam. Derajat ikhlas kelas orang awam. Oh, baca waqiah Masya Allah. Waqiah ba'da subuh, ba'da asar. Qiyamul lail. Kenapa? Katanya orang kalau baca waqiah itu, kalau mau baca waqiah dalam sehari, tidak kurang dari 2 kali, insya Allah keturunannya dijamin akan menjadi keturunan yang berkecukupan dalam urusan dunia. Loh, baca Al-Quran firman Allah, karena Allah, tapi ada yang tuju.
Ya Allah jangan sampai melarat saya gara-gara waqiah ya Allah. Nah, ibarat seperti itu. Nah ini nggak apa-apa. Ini tapi ikhlas kelas orang awam. Atau infak sedekah nyantunin fakir miskin, panti jompo, yatim piatu, tapi ada sesuatu yang dicari. Allah berjanji, Nabi Muhammad berjanji, kalau kita infak akan dilipat gandakan, dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Bal yasdad. Ya sudah saya infak ini, saya punya duit 1 juta, biar jadi 10 juta bagaimana? Ya sudah tak infakin. Dia infak karena Allah, tapi ada sesuatu yang dicari. Apa? Imbal balik dalam urusan dunia. Atau zikir apapun sudah. Zikir apapun jika tujuannya ada sesuatu yang dicari dalam urusan dunia, maka ini adalah ikhlas pangkat pemula. Ikhlas pangkat pemula. Kemudian yang kedua adalah ikhlas pangkat yang kedua. Ikhlas pangkat orang khusus. Bagaimana ikhlas pangkat orang khusus? Dia tidak lagi mengharap urusan dunia, akan tapi dia mengharap urusan akhirat. Kenapa kamu sholat? Biar gak dicemplungkan ke neraka. Kenapa kamu sholat? Biar masuk surga. Jadi dia sholat itu karena pengen masuk surga. Ya tetap dia karena Allah, tapi ada sesuatu yang dicari dalam urusan akhirat, pengen masuk surga. Kenapa kamu sholat? Biar saya bisa ma'rifatullah, merasakan manisnya iman kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Biar bisa musyahadah Allah. Musyahadah Allah itu apa? Apapun yang ada di kanan kirinya akan tampak kebesaran Allah. Loh, jadi ada sesuatu yang dicari, tapi dicarinya adalah kedekatan kepada Allah. Maka ini adalah ikhlas pangkat yang kedua, kelas bisnis lah ibarat. Kalau gerbong kereta api itu bisnis, ekonomi bisnis lah, ini kelas bisnis. Nah yang terakhir adalah super VIP atau khawasil khawas, ikhlas pangkatnya orang yang khusus istimewa. Apa dia? Dia melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya sadar dirinya adalah seorang hamba, yang seorang hamba itu tentu kewajibannya hanya ibadah. Adapun surga terserah Allah, adapun neraka terserah Allah. Yang penting diriku adalah seorang hamba yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku meyakini Allah adalah Tuhan yang layak aku sembah, dan dari situlah aku menyembah Allah, dan dari situlah aku banyak ibadah. Jadi tidak lagi menuntut surga neraka. Tapi bukan berarti dia enggak takut neraka, bukan, dia takut neraka, tetapi ibadahnya hanya murni untuk Allah. Enggak ada embel-embelnya apapun. Dan ini pernah berlaku kepada seorang waliyah besar yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau adalah ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, namun semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pangkat ikhlas. Pangkat ekonomi, bisnis, super VIP. Lah pangkat super VIP ini Masya Allah kelasnya orang-orang hebat ini. Seperti halnya Rabi'atul Adawiyah. Beliau tidak pernah melakukan apapun di dalam ibadah kepada Allah semata-mata yang dituju hanya murni surga, murni karena takut neraka, tidak. Tapi yang dituju adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyembah itu semata-mata ya karena Allah, meyakini Allah adalah Tuhan, zat yang disembah. Makanya beliau pernah punya munajat, ya Allah, aku melakukan ibadah ini kepadamu semata-mata karena diriku adalah hamba yang harus banyak ibadah kepadamu, dan aku yakin engkau adalah Tuhan yang layak aku sembah, bukan karena aku ingin masuk surga, bukan karena aku takut neraka. Hanya kadang sebagian kalimat ini ada yang mempermasalahkan, ini kok kurang ajar Rabi'atul Adawiyah, dia kok nggak takut neraka, nggak ingin masuk surga. Bukan kayak gitu. Kalimatnya Rabi'atul Adawiyah benar, dia ibadah karena Allah, semata-mata karena Allah, meyakini Allah adalah Tuhan zat yang layak disembah, maka karena itulah aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena karena takut dalam urusan neraka. Maka kalimat ini adalah benar. Kalau kalimat ini tidak benar, maka tentu yang benar adalah kebalikan dari kalimat ini.
Bagaimana kebalikan dari kalimat ini? Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang tidak layak aku sembah. Dan aku sholat ya Allah ingin masuk surgamu. Dan aku sholat ya Allah karena ingin masuk surgamu. Dan karena takut nerakamu. Tapi yang pertama tadi itu bagaimana? Ya Allah Engkau Tuhan yang tidak layak aku sembah. Loh, ini kan kalimat gak benar. Jadi kalimat Robi'atul Adawiyah tadi itu sangat benar sekali. Dia menyembah kepada Allah karena semata-mata meyakini Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Adapun neraka surga itu hak prioritas urusan Allah itu. Tapi yang jelas hamba yang soleh, hamba yang soleha, ikhlas ibadahnya karena Allah, pasti dia akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu. Kemudian setelah kita memahami bahwasanya ikhlas berpangkat-pangkat seperti itu, apa sih kira-kira kiat-kiat agar supaya kita ini bisa ikhlas? Ya kan? Karena ini harus dilatih ini. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa nanti. Maka dari sini ada beberapa kiat-kiat yang perlu kami sampaikan. Di antaranya kiat-kiat tersebut adalah ada 8. Sangat banyak sekali. Tapi kalau ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari akan mudah. Yang pertama adalah agar supaya kita ini bisa ikhlas, yang pertama adalah sering merenungi ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ikhlas. Begitu banyak Allah mengabadikan pentingnya ikhlas di dalam urusan ibadah di dalam Al-Quran, maka itu hendaknya dibaca. Kemudian ancaman-ancaman orang yang berlaku tidak ikhlas di dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak. Hadis-hadis baginda agung Nabi Muhammad pun sangat banyak. Bahkan di situ sangat jelas ancamannya, orang yang tidak ikhlas karena Allah tentu dia akan masuk neraka, percuma amalnya. Bahkan sampai disebutkan ada orang mati syahid. Orang mati syahid membela agama Allah tapi dicemplung ke neraka. Kenapa? Di saat dia berperang bukan karena Allah, tapi karena dia ingin dianggap seorang pahlawan, pembela agama Islam, seorang pejuang. Nah ini orang mati syahid bisa masuk neraka. Apalagi orang ahli sholat, apalagi orang haji, apalagi orang umroh, apalagi orang yang dermawan, bisa jadi masuk neraka kalau nggak bisa nata niat. Makanya ancaman ayat-ayat Allah kayak gini nih senantiasa digaung-gaungkan di telinga kita biar masuk ke dalam hati kita sehingga kita bisa berperilaku ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar supaya kita ini bisa ikhlas adalah sembunyikan amalmu. Sembunyikan amalmu ini ada 2 maknanya. Apa? Menyembunyikan di saat kamu beramal dan menyembunyikan amal di saat engkau selesai beramal. Ya. Tetapi hal ini bukan berarti harus harga mati. Tapi kalau ingin ikhlas, mudah ikhlas ya gitu. Di saat engkau beramal, mohon disembunyikan. Cara menyembunyikannya adalah di saat kita beramal disembunyikan atau setelah kita beramal. Gak usah banyak cerita. Gak usah banyak cerita. Dan boleh menampakkan amal dengan syarat. Boleh, amal kita ditampakkan boleh. Dengan syarat apa? Mungkin dia menjadi suri tauladan, figur, public figure yang ditiru oleh orang, amalnya nggak apa-apa ditampakkan. Tapi ada amal ditampakkan, ada amal yang tidak. Kemudian dia tidak akan terganggu. Artinya apa? Hatinya tetap tenang. Bukan lagi mencari pujian. Kalau ternyata dengan menampakkan amal kok dia akan menjadi orang yang senang dipuji, lah ini nggak usah. Jadi yang kedua agar supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas, biasakan di dalam beramal disembunyikan. Proses menyembunyikan tersebut adalah proses di saat kita beramal. Infak nih, mau infak ke masjid nih, sembunyikan. Kemudian setelah infak, gak usah banyak cerita-cerita. Walaupun istrimu sendiri, walaupun anakmu, sebisa mungkin gak tahu. Engkau hanya dengan Allah saja amalmu yang diketahui. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memutus harapan kepada makhluk. Agar supaya engkau ikhlas di dalam amal, memutus harapan makhluk. Nggak usah punya keinginan disanjung oleh makhluk. Nggak usah biar ditengok oleh makhluk. Putus harapanmu kepada makhluk. Tapi yakinkan harapanmu kepada Khalik, kepada Allah. Kita pengen hanya pengen dianggap aja oleh Allah. Nggak perlu dianggap oleh makhluk. Jadi putus harapan kepada makhluk. Kemudian yang keempat adalah melatih diri riyadhah di dalam ikhlas. Melatih diri agar supaya ikhlas. Dengan cara, kalau ternyata setelah diketemukan amal ibadah kita ini nggak ikhlas, maka langsung dikodok lagi. Mungkin kita di saat melaksanakan sholat, kok tiba-tiba menemukan di dalam hati kita, ini kayaknya nggak ikhlas, karena ada temanku. Ini kayaknya nggak ikhlas, karena ada mertuaku. Ini kayaknya nggak ikhlas, kayak ada DKM, ada siapa ini. Maka seketika itu nanti dikodok. Nah ini melatih diri agar supaya kita itu belajar ikhlas. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya.
berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kiat-kiat ikhlas. Yang keempat tadi adalah melatih diri agar supaya kita ini bisa ikhlas, riyadhah, untuk senantiasa ikhlas. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah cerita, ada seseorang ustadz kiai, dia senantiasa sholat di shop pertama. Senantiasa sholat di shop pertama. Dia melaksanakan sholat di shop pertama itu hampir 10 tahun. Tiba-tiba pada hari kemudian dia itu datang ke masjid terlambat. Akhirnya dia berada di shop yang akhir. Berada di shop yang akhir. Lah di saat dia berada di shop yang akhir kok tiba-tiba sholatnya beda. Sholatnya beda, agak males. Bacaannya agak bermalas-malasan. Akhirnya setelah selesai sholat dia merenung, berarti selama ini saya sholat di shop yang pertama itu gara-gara saya dilihat orang ini. Gara-gara saya diketahui orang ini kok saya semangat. Loh ini kenapa kok di saat aku ketinggalan berada di shop yang nomor 2 atau shop yang akhir kok ada berubah? Maka sungguh setelah ini akan aku kodok sholatku 10 tahun. Jadi riyadhah, dilatih. Gitu loh. Mungkin infak kita mungkin di saat kelihatan orang kok ternyata nilainya gede, tapi kalau sendiri kok nilainya kecil. Wah ini dilatih, berarti ini ada riya ini. Ada pamer ini, dikodok. Nah inilah maksudnya melatih. Dan juga ada orang menjadi kekasih Allah gara-gara sholatnya di shop akhir. Shopnya akhir terus itu. Di shop akhir. Kenapa? Dia menyembunyikan biar gak ada orang tahu. Kemudian aku belum layak ada di shop yang pertama, dosaku banyak. Nah ini, Anda mau jadi yang mana? Yang shop pertama jaga hati. Shop akhir tawadhu, merendah diri. Semuanya bisa masuk surga, semuanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah jangan lupa ad-du'a, minta kepada Allah, ya Allah bimbing kami menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Tolong ya Allah dibantu ya Allah biar amal berikhlas. Ketahuilah jika Allah diminta, Allah senang, Allah akan mengabulkan. Kemudian yang keenam adalah kumpul dengan orang-orang yang ikhlas. Siapa orang-orang yang ikhlas? Para ulama Allah, ulama Rabbani, para ulama yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mereka adalah suri tauladan ikhlas bagi kita. Dan banyak kita ketemukan ulama, Masya Allah. Dengan hartanya, kalau urusan pondok, Masya Allah mereka dengan murahnya memberikan. Kemudian kalau sudah urusan perjuangan, gak ngerti kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, terus berdakwah terus. Ini kan orang-orang ikhlas. Kemudian tutur katanya menggambarkan pancaran ikhlas di dalam hatinya. Kumpul kita dengan beliau-beliau, ulama seperti itu, biar ketularan. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan terpengaruh dengan agama temannya. Kalau kumpulan kita ulama Rabbani, ulama yang ikhlas, kita akan ke bawah. Baik, seperti itu pemirsa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, kiat-kiat ikhlas yang ketujuh adalah cukup amalmu hanya diketahui Allah. Al-iktifa bi ilmillah, merasa cukup dengan ilmunya Allah, sudah. Merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Yang lainnya nggak tahu, nggak masalah, sudah. Karena urusanmu dengan Allah. Ente mati itu loh di kuburan sendiri. Kita mati di kuburan itu sendiri. Yang sholat karena tetangga. Kira-kira kalau kamu mati tetanggamu masuk ke liang lahat nggak? Nggak ada. Kamu sendiri di alam kubur. Nggak ada. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang Masya Allah ibadah karena temennya, ibadah karena istrinya, ibadah karena mertuanya. Lewung istri, teman, mertuanya, kalau kamu mati, dia nggak akan nemeni masuk ke liang lahat. Nggak ada. Iya, suruh nungguin kuburan aja 1 jam aja. Gagian pengen balik ke rumah itu. Nggak mau lama-lama ada di situ. Makanya artinya kalau kayak gitu, Allah yang akan menemani kita. Amal kita karena Allah, itulah yang akan menemani kita. Maka ayo belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kiat-kiat ikhlas, yang terakhir adalah biasakan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada hal apapun yang mampu memberikan apapun kepadaku, kemanfaatan, kemudaratan, illallah, kecuali Allah. Wala tetanggaku, wala mertuaku, ya kan? Wala siapapun, semuanya tidak bisa memberi manfaat kecuali hanya Allah. Maka insya Allah kalau sudah seperti ini, kita akan
diterima amal ibadah kita, khususnya sholat kita akan diterima. Loh, kalau sudah sholat kita diterima, maka engkau akan menemukan keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan, jika engkau ingin mendapatkan rizki seperti rizkinya seorang presiden, seorang raja, maka kualitas sholatmu tolong dibenerin. Kalau kualitas sholatmu sudah benar, Allah akan menumpahkan segala anugerahnya, segala rezeki apapun akan ditumpahkan kepada orang-orang yang ahli sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami yakin Anda semuanya ahli sholat. Dan kami yakin Anda juga menambah amaliyah sunnah. Akan tapi ingat, jangan lupa rohnya harus ada, yaitu ikhlas. Maka belajar mulai sekarang ikhlas dengan 8 kiat-kiat tadi. Mula-mula laksanakan 1, 2, 3, 4 sampai nanti komplit menjadi 8. Sebenarnya sangat banyak, namun ini yang bisa kami sampaikan. Akan tetapi insya Allah dari 8 ini sudah cukup menghantarkan kita menjadi pribadi amaliyah, menjadi amaliyah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.